Simponi, malam Lailatul Qadar bukan hal yang baru kita dengar, bukan? Nah, untuk itu, mari kita ulas makna malam Lailatul Qadar secara mendalam bersama dengan narasumber kita hari ini. Nah, coba tebak siapa nih narasumber kita? Langsung saja, narasumber kita Bapak Salisul Rizal Habibi, SPDI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Selamat Evi. datang di podcast Simponi. Iya. Gimana nih Pak puasanya hari ini? Alhamdulillah lancar. Kalau Mbak Evi bagaimana? Alhamdulillah lancar. Gak ada yang bolong? Ada sih, sekarang saya lagi. Oh iya, sekarang lagi head ya. Nah, Bapak, hari ini Sobat Simponi ingin belajar lebih dalam lagi nih tentang malam Lailatul Qadar. Iya. Malam Lailatul Qadar kan sering nih Pak diibaratkan sebagai malam 1000 bulan, betul Pak ya? Jadi apa sih Pak sebetulnya makna malam 1000 bulan dalam malam Lailatul Qadar? Oke, terima kasih Mbak Elvin, pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi menurut pendapat para ulama itu ada 3 makna dari malam Lailatul Qadar. Yang pertama yaitu penetapan, yang kedua yaitu mulia, dan yang ketiga yaitu sempit. Kenapa kok penetapan? Karena Allah telah menetapkan perjalanan hidup manusia. Yang kedua mulia, sesuai dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahr. Jadi malam itu malam yang sangat mulia. Kenapa kok mulia? Karena pada malam itu Allah menurunkan Al-Quran. Yang ketiga yaitu sempit. Kenapa kok sempit? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Karena para malaikat dan ruh Jibril itu dengan izin Allah turun ke bumi. Nah, itu tentang arti atau makna dari malam Lailatul Qadar. Dan juga jadi malam 1000 bulan itu malam yang beribu-ribu kebaikan juga Iya. ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya nih, saya juga sedikit sulit nih Pak cara membedakan antara malam-malam saat Ramadan dan juga malam Lailatul Qadar. Jadi menurut Bapak gimana nih caranya agar kita tuh dapat membedakannya gitu Pak? Oke, cara membedakan antara malam Lailatul Qadar dan malam biasa. Jadi sudah saya sampaikan, dan malam Lailatul Qadar itu sangat mulia. Kenapa kok sangat mulia? Di situ banyak keberkahan, terus ampunan dari Allah. Perbedaan antara malam-malam dengan malam yang lain. Ya. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya nih, apakah malam Lailatul Qadar itu selalu berada pada malam-malam yang ganjil? Oh iya, para ulama juga berpendapat memang malam Lailatul Qadar itu terdapat dalam malam-malam ganjil. Ada yang mengatakan juga malam ganjilnya itu di 10 akhir bulan Ramadan. Nah, itu. Nanti ketika kita mau atau kepingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka pada akhir 10 bulan Ramadan itu kita tingkatkan ibadah kita, sholat malam kita, berzikir kita kepada Allah, dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, baik, terima kasih. Nah, tentunya ada juga nih Pak ya aktivitas positif nih yang harus kita lakukan pada saat malam Lailatul Qadar. Nah, jadi apakah ada nih Pak aktivitas yang dianjurkan pada saat kita merasa bahwa malam yang kita lewati ini tuh saat ini adalah malam Lailatul Qadar? Oh iya, Nabi Muhammad juga mengatakan kepada Aisyah, apa yang saya lakukan ketika ada malam Lailatul Qadar. Akhirnya Nabi Muhammad mengucapkan atau berkata, Allahumma
Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, yang biasanya kita baca setelah sholat witir. Dan hadis juga mengatakan man qoma lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mengerjakan Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi aktivitas apa saja? Ya, sholat malam tadi. Ya, setelah itu berzikir kepada Allah, membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Gitu. Wah, Sobat Simponi, mari kita perbanyak amalan baik nih, karena doa yang kita ucapkan pada saat malam Lailatul Qadar insya Allah dikabulkan. Ya, insya Allah dikabulkan, dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Nah, Bapak, setiap perempuan yang sudah balikan pasti akan mengalami haid nih. Jadi, adakah amalan khusus yang bisa kita lakukan sebagai seorang perempuan yang sedang haid untuk tetap bisa mendapatkan berbagai keutamaan malam Lailatul Qadar? Oke, terima kasih Mbak Elvin. Jadi anak-anak perempuan atau sahabat Simponi ya, yang perempuan ketika haid itu bagaimana kita biar mendapatkan kemuliaan atau Lailatul Qadar? Yang pertama yaitu kita mendengarkan bacaan atau tilawati Al-Quran, berzikir kepada Allah. Kalau membaca Al-Quran tidak apa-apa, tapi itu kalau bisa jangan, ya, karena dikhawatirkan ada sebagian ulama yang tidak membolehkan ketika dalam keadaan haid. Nah, gitu. Tetapi saya juga pernah dengar sih Pak, kalau perempuan yang sedang haid itu boleh membaca Al-Quran, tetapi terdapat yang ada terjemahannya gitu. Ya, ya, tidak apa-apa. Baik, terima kasih Pak. Nah, Bapak, apakah ada cerita inspiratif nih yang bisa kita contoh dalam Al-Quran terkait dengan malam Lailatul Qadar? Contoh inspiratif, ya, dulu zamannya para sahabat, bagaimana Nabi Muhammad sahabat itu ibadah, ya, sampai 1000 bulan. Akhirnya ada yang lebih mulia dari 1000 bulan itu. Apa itu? Ya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi malam itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Harinya apa? Di bulan Lailatul Qadar atau bulan Ramadan. Kita cari di bulan-bulan suci itu. Karena apa? Bulan Ramadan ini terjadi cuma 1 tahun sekali, dan Lailatul Qadar juga terjadi di bulan Ramadan, bulan suci Ramadan. Maka kalau bisa kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah, sholat malam setiap hari kalau bisa untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau bisa kita sempatkan 5 menit atau 10 menit kalau kita kepingin mendapat Lailatul Qadar. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas cerita yang Bapak sampaikan. Nah, mungkin bisa nih Bapak berikan kami tips bagaimana cara agar kita sebagai pelajar tetap dapat menjaga semangat ibadah selama Lailatul Qadar di tengah kesibukan modern kita seperti saat ini. Oke, Sobat Simponi, ya, untuk mendapatkan Lailatul Qadar, kalau bisa kita memperbaiki diri, meningkatkan ibadah kita kepada Allah, berzikir kepada Allah, dan kalau untuk pelajar kalau bisa meningkatkan bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu. Yang terakhir nih Pak, apakah ada pesan-pesan khusus dan harapan yang ingin Bapak sampaikan kepada para Sobat Simponi terkait malam Lailatul Qadar tahun ini? Pertanyaan tentang bagaimana tip untuk anak-anak atau Sobat Simponi. Yang pertama yaitu kalau bisa pada malam Lailatul Qadar kita membaca
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan selalu berbuat baik. Kira-kira harapan Bapak untuk Sobat Simponi apa nih, Pak? Ya, kalau bisa anak-anak itu menjadi lebih baik ya, daripada sebelumnya. Karena di bulan suci ini jadi diri kita itu terlihat. Jadi hawa nafsu, bagaimana menekan hawa nafsu ini untuk menjadi lebih baik, tidak seperti bulan-bulan yang biasa. Karena apa? Karena setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu